Kenapa? Ada obat yang menenangkan, ada yang meningkatkan fokus, ada juga yang digunakan untuk mengontrol kejang serta gangguan jiwa. Padahal semuanya sama-sama bekerja di otak. Jawabannya, karena sistem saraf pusat sangat kompleks dan setiap obat dirancang untuk mempengaruhi aktivitas otak dengan cara yang berbeda, sesuai dengan gangguan yang ingin ditangani. Di video ini, saya akan membahas obat sistem saraf pusat secara bertahap dan sederhana, mulai dari konsep dasar, bagaimana obat bekerja di otak, hingga pengelompokan dan contoh obatnya. Apa itu sistem saraf pusat? Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sistem inilah yang mengatur fungsi-fungsi penting seperti kesadaran, emosi, nyeri, gerakan, perilaku, dan kemampuan berpikir. Karena perannya sangat vital, obat yang bekerja pada sistem saraf pusat dapat menimbulkan perubahan yang nyata pada tubuh dan pikiran manusia. Sel saraf di otak saling berkomunikasi menggunakan zat kimia yang disebut neurotransmitter. Contohnya adalah GABA, dopamin, serotonin, dan norepinefrin. Obat sistem saraf pusat bekerja dengan cara mempengaruhi komunikasi ini. Ada obat yang menurunkan aktivitas saraf, ada yang meningkatkan aktivitas saraf, dan ada juga yang menstabilkan aktivitas saraf yang terlalu berlebihan. Karena target dan cara kerjanya berbeda, obat sistem saraf pusat tidak bekerja dengan satu mekanisme yang sama. Kenapa tidak semua obat bisa bekerja di otak? Otak memiliki sistem pelindung alami yang disebut blood-brain barrier, atau disingkat BBB. BBB ini berfungsi sebagai penyaring yang sangat ketat antara darah dan jaringan otak. Tujuannya adalah melindungi otak dari zat berbahaya, racun, dan mikroorganisme. Karena adanya BBB, tidak semua obat yang ada di darah bisa masuk ke otak. Hanya obat dengan sifat tertentu yang bisa menembusnya. Obat yang bisa bekerja di sistem saraf pusat umumnya berukuran molekul kecil, bersifat cukup lipofilik, dan larut dalam lemak. Jadi, obat sistem saraf pusat harus mampu menembus blood-brain barrier agar bisa mencapai jaringan otak dan memberikan efek. Jika obat tidak bisa menembus BBB ini, maka efeknya hanya terjadi di luar otak, bukan di sistem saraf pusat. Obat sistem saraf pusat diklasifikasikan berdasarkan efek terapeutik utamanya. Walaupun berada dalam satu klasifikasi, obat-obat di dalamnya tidak selalu memiliki mekanisme yang identik, tetapi memiliki tujuan klinis yang sama. Yang pertama ada general anesthetic. Golongan ini adalah obat yang menurunkan kesadaran secara reversibel. Secara umum, anestesi umum bekerja dengan menekan aktivitas neuron di otak secara luas, sehingga kesadaran hilang sementara. Golongan ini mencakup anestesi inhalasi dan anestesi intravena. Contoh obat yang sering digunakan antara lain propofol dan halotan. Yang kedua ada sedatif hipnotik. Jadi, sedatif hipnotik adalah obat yang menekan aktivitas sistem saraf pusat secara dosis bergantung, mulai dari efek menenangkan hingga menginduksi tidur. Nah, mekanisme utamanya adalah meningkatkan efek neurotransmitter GABA, yaitu neurotransmitter penghambat utama di otak. Ketika kerja GABA diperkuat, aktivitas neuron menjadi lebih terkendali. Golongan ini mencakup benzodiazepin dan obat hipnotik non-benzodiazepin. Contoh obatnya adalah diazepam dan zolpidem. Yang ketiga ada anti-epileptic drugs. Obat anti-epilepsi digunakan untuk mengontrol kejang. Secara umum, obat ini bekerja dengan menstabilkan aktivitas listrik neuron yang berlebihan di otak, sehingga impuls abnormal dapat dicegah. Mekanisme ini dapat dicapai dengan mempengaruhi kanal ion atau meningkatkan inhibisi otak. Contoh obat anti-epilepsi yang sering digunakan ada phenytoin dan asam valproat. Yang keempat ada anti-Parkinsonian drugs. Penyakit Parkinson berhubungan dengan penurunan aktivitas dopamin di otak. Obat anti-Parkinson bekerja dengan meningkatkan aktivitas dopamin atau menggantikan kekurangan dopamin tersebut, sehingga gangguan gerak dapat diperbaiki. Contoh obat yang paling sering dikenal dalam golongan ini ada levodopa. Yang kelima ada antipsikotik and antimanic drugs. Obat antipsikotik digunakan untuk mengontrol gejala gangguan psikotik. Secara umum, mekanismenya adalah menurunkan aktivitas dopamin pada jalur tertentu di otak yang berhubungan dengan gejala psikotik. Golongan ini mencakup antipsikotik tipikal dan atipikal. Contoh obatnya adalah haloperidol dan risperidon. Yang keenam ada antidepresan and anti-anxiety drugs. Obat antidepresan dan anti-anxiety digunakan untuk mengatasi gangguan mood dan kecemasan. Mekanisme utamanya adalah meningkatkan kadar neurotransmitter monoamin seperti serotonin dan norepinefrin di celah sinaps. Golongan ini mencakup SSRI, TCA, dan golongan lainnya. Contoh obat yang sering digunakan adalah fluoxetine dan amitriptyline. Yang ketujuh ada opioid analgesics. Opioid adalah obat yang bekerja di sistem saraf pusat untuk menghambat transmisi nyeri. Obat ini berikatan dengan reseptor opioid di otak dan sumsum tulang belakang, sehingga persepsi nyeri berkurang. Contoh opioid yang paling dikenal adalah morfin. Yang ke-8 ada CNS stimulans. Stimulan sistem saraf pusat bekerja dengan meningkatkan aktivitas neurotransmitter tertentu sehingga kewaspadaan dan fokus meningkat.
Golongan ini digunakan pada kondisi tertentu yang membutuhkan peningkatan aktivitas SSP. Contoh stimulan SSP adalah kafein dan metilfenidat. Kenapa obatnya banyak, padahal satu golongan? Jadi, walaupun obat-obatan tersebut berada dalam satu golongan, masing-masing obat memiliki perbedaan kekuatan, lama kerja, dan efek samping. Perbedaan ini penting agar penggunaan obat dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing individu. Karena bekerja langsung di otak, obat sistem saraf pusat berisiko menimbulkan efek samping seperti gangguan kognitif, sedasi berlebihan, dan ketergantungan. Dalam video ini, pembahasan difokuskan pada konsep dasar saja dan mekanisme umum tanpa membahas dosis dan detail molekuler.